Sampai dengan hari ini video game biasa dilihat sebagai suatu permainan belaka. Artinya orang yang suka akan main, kalau enggak yang enggak akan main dan seterusnya. Jadi semacam hobi yang bisa dipilih gitu. Tapi dewasa ini ada suatu perkembangan terbaru yang membuat video game itu tidak lagi sekedar semacam hobi, tetapi bagian dari kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan tidak mustahil jika di beberapa waktu mendatang video game akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan kita tidak bisa membayangkan hidup justru tanpa video game. Video game adalah bagian dari perkembangan teknologi abad ke-20, atau lebih tepatnya, suatu perkembangan yang muncul kurang lebih pada paruh kedua abad ke-20. Pertama kali video game itu ditemukan di dalam bentuk permainan di tabung katode yang sifatnya sangat-sangat sederhana ya. Wujudnya bisa sesederhana permainan bingo atau permainan tenis meja atau pingpong seperti itu ya, dalam bentuk yang visual yang sangat-sangat sederhana. Tetapi seiring berjalannya waktu, paling nggak sejak tahun 50-an, 60-an ke sini, video game itu menjadi suatu hal yang sangat-sangat dominan ya, adalah sebagai bagian dari produk budaya populer. Dia ini perlahan-lahan mulai menjadi bagian penting di dalam diskusi kita tentang estetika misalnya. Bicara tentang perkembangan seni kontemporer misalnya, kita nggak bisa melepaskan sepenuhnya dari kemajuan yang terjadi di bidang video game itu. Bahkan dewasa ini mulai muncul anggapan bahwa video game adalah satu dari sekian banyak cabang kesenian ya. Dia bukan hanya suatu hiburan belaka, bukan hanya sekedar hobi, tetapi suatu cabang seni ya, yang punya nilai estetik sendiri gitu. Anggapan semacam itu cukup masuk akal karena kalau kita melihat kekhasan wahana dari game itu sendiri, kita akan melihat bahwa di sana ada penjumlahan dari berbagai macam ekspresi seni sebetulnya. Kita tahu bahwa kalau kita melihat kekhasan wahana dari satu cabang seni, maka kita akan mencari apa unsur yang paling khas dari cabang seni itu yang tidak terdapat pada cabang seni lainnya. Misalnya sastra itu suatu cabang seni yang fokusnya kekhasan wahana yang ada pada kata-kata, ada pada bahasa seperti itu. Sedangkan musik adalah cabang seni yang kekhasan wahananya terletak dalam bunyi ya. Jadi bagaimana kita mengolah bunyi ke dalam komposisi tertentu, itulah yang kemudian dikerjakan di dalam cabang kesenian itu. Contoh lainnya juga adalah seni rupa misalnya. Itu adalah cabang seni yang kekhasan wahananya adalah visualitas ya, kerupaan atau apa yang mengemuka secara visual pada kita, itulah yang digarap habis-habisan di dalam cabang kesenian yang namanya seni rupa itu. Nah, di akhir abad 19 dan peralihan menuju abad ke-20 berkembang seni baru yaitu fotografi dan juga sinema, film ya. Pada mulanya keduanya tidak dianggap sebagai cabang kesenian karena seringkali dianggap bahwa itu film dan fotografi itu hanyalah efek samping dari perkembangan teknologi reproduksi visual ya. Bagaimana kita mereplikasi citraan visual yang tertangkap oleh mata sehingga bisa dihadirkan ulang dalam medium kertas atau layar dan seterusnya. Jadi ini semacam technological gimmick ya. Jadi satu gimmick teknologi yang muncul yang kemudian bisa dimanfaatkan banyak orang tapi tidak dipandang sebagai seni karena tidak ada unsur keindahan yang membutuhkan keahlian yang sangat mendalam seperti halnya seni rupa atau sastra atau apapun ya, seni pertunjukan dan seterusnya. Akan tetapi perlahan-lahan dengan munculnya berbagai karya yang punya mutu artistik yang tinggi, kemudian kedua cabang ini dianggap sebagai bagian dari seni. Ada yang disebut sebagai seni fotografi dan seni film atau sinema seperti itu. Dan kita kemudian bicara tentang film, tentang fotografi sebagai work of art ya, sebagai karya seni. Di antara semua cabang seni yang ada hingga masa itu, film dianggap sebagai cabang seni yang paling komprehensif ya, karena di dalamnya terdapat seluruh unsur dari cabang seni yang lain. Ada sastra misalnya dari segi skenarionya gitu, kata-kata yang digunakan di dalam film itu. Kemudian ada aspek seni pertunjukan karena ada permainan acting dan seterusnya itu. Dan kemudian ada juga seni rupa karena keseluruhannya kan bisa ditangani, dilihat sebagai tampilan visual yang punya komposisi tertentu, kemudian diberikan pewarnaan atau teknik tertentu sehingga menghasilkan citraan yang menarik hati. Dan juga film memiliki unsur seni musik karena di dalamnya kita tahu ada score ya, ada soundtrack dan seterusnya yang mengandung komposisi musikal tertentu pastinya. Selain itu juga ada unsur-unsur lain seperti misalnya tari-tarian. Kalau misalnya kita lihat film-film Hollywood lama dan seterusnya, film Bollywood juga ada unsur tari-tarian dan koreografi dan seterusnya. Nah, hal yang sama juga bisa kita katakan tentang video game karena ini adalah semula suatu perkembangan dalam teknologi yang kemudian mengapropriasi atau mengambil alih berbagai macam cabang seni lainnya gitu, untuk menjadi bagian dari apa yang disebut video game itu.
sifat artistik dari video game itu bukan hanya terletak dalam gambarnya yang memikatnya. Memang banyak game AAA yang dengan budget tinggi, yang memang dengan kualitas gambar yang luar biasa, fotorealistik dan seterusnya. Seperti Witcher 3 misalnya, kemudian Skyrim, lalu ada yang paling baru ini Cyberpunk 2077 dan seterusnya. Ini memang adalah karya-karya game yang punya budget besar sehingga secara visual itu sangat menarik. Dan yang penting bukan hanya aspek visualnya itu, tetapi juga keseluruhan dimensi yang membentuk game itu, mulai dari scoringnya, dari segi musiknya, terus kemudian dari segi penceritaan dan seterusnya. Akan tetapi kita dapat melihat bahwa di sini ada satu unsur tambahan yang tidak terdapat dalam seluruh karya seni sebelumnya, yaitu gameplay ya. Di sastra kita ada storytelling, ada bagaimana cerita itu dituturkan dan seterusnya, ada penokohan. Di dalam seni pertunjukan juga demikian, ada acting, ada voice acting dan seterusnya dalam film dan seterusnya. Tetapi yang khas dalam game itu adalah gameplay. Gameplay ini adalah cara bagaimana satu game itu dimainkan. Dan ini tidak seragam ya. Jadi satu game itu dimainkan dengan cara tertentu, game lain bisa beda sama sekali tergantung genre-nya kan. Ada game RPG atau role playing game di mana kita itu membangun tokoh sendiri, kemudian hidup dalam satu dunia, memainkan peranan sebagai tokoh itu secara fiktif dan seterusnya. Ada juga game yang sifatnya lebih langsung, yang lebih straightforward, yang seperti game olahraga, casual game, main Tetris dan seterusnya. Itu kan permainan yang sifatnya langsung. Tapi ada juga game dengan gameplay yang berbelit-belit ya, yang rumit sekali sehingga bisa menghadirkan suatu pengalaman bermain yang unik gitu, yang nggak akan kita jumpai ketika kita misalnya menonton film atau menonton pertunjukan atau mendengar musik gitu. Nah, di dalam gameplay inilah terletak kekhasan wahana dari video game ya. Dia adalah sesuatu yang tidak akan kita temukan di seluruh cabang seni lainnya, yang hanya ada di dalam video game. Dan ini berkaitan dengan apa yang disebut sebagai interaksi. Kalau kita menonton film, kalau kita membaca novel, katakanlah seperti itu, atau mendengar musik, itu kan interaksi yang muncul di sana sifatnya pasif ya. Jadi kita mendengar, terus kemudian kita menafsirkan. Itu satu-satunya interaksi kita dengan karya seni itu gitu. Sedangkan di dalam game, model interaksinya jauh lebih kompleks ya. Kita bisa menentukan pilihan di dalam game, mengarahkan tokoh si A ini untuk berinteraksi dengan tokoh B, itu kita yang menentukan. Jadi elemen partisipasi atau interaksi ini adalah sesuatu yang khas dalam video game ya, yang nggak ditemukan dalam cabang seni lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa sebenarnya game ini adalah puncak dari keseluruhan cabang seni. Dia merangkum keseluruhan seni. Ini yang disebut di dalam istilah yang dipakai oleh musisi seperti Richard Wagner itu sebagai Gesamtkunstwerk atau karya seni total. Karya seni total dalam arti dia merangkum keseluruhan cabang seni lainnya ke dalam suatu wahana yang di mana semua cabang seni itu lebur jadi satu. Video game adalah sebuah Gesamtkunstwerk atau karya seni total karena dia bukan hanya seni rupa, seni musik, seni pertunjukan, sastra, film, fotografi, tetapi dia juga mengandung satu unsur tambahan, yaitu interaksi. Gameplay itu tadi. Dan ketika kita bicara tentang gameplay, kita bicara tentang interface ya. Antar muka yang menghubungkan pengguna, dalam hal ini pemain game, dengan game itu sendiri, dunia game itu. Dan interface ini bisa dimaknai dalam berbagai bentuk ya, seiring perkembangan teknologi. Kita tahu dulu, waktu kita masih di zaman tahun 90-an, 80-an lah katakanlah seperti itu, kita main game kan dengan joystick ya. Main Nintendo, Super Nintendo, Sega Mega Drive, itu kan dengan satu pencetan yang kemudian masih diteruskan sampai dengan PlayStation, sampai hari ini ya. Tapi ada bentuk-bentuk interface lain ya, yang tidak menggunakan kontrol dalam bentuk joystick seperti itu, yaitu bentuk-bentuk interface yang dewasa ini misalnya dikembangkan oleh perusahaan Oculus ya. Kita menggunakan suatu kacamata virtual yang membuat kita bisa melihat virtual reality atau menghidupi dunia itu secara langsung karena dia nempel langsung ke dalam ke horizon penglihatan kita gitu. Jadi kita seolah-olah hidup hadir di dalam dunia game itu. Nah, Oculus sendiri kan sebenarnya suatu teknologi yang sudah beredar lama ya. Dia sudah dibayangkan, dicita-citakan itu di tahun 90-an sebetulnya. Karena saya ingat waktu masih SMP main game di PlayStation 1, itu sudah muncul wacana tentang kacamata virtual reality semacam itu gitu. Tapi realisasinya itu belum terwujud ya. Baru belakangan itu sekitar tahun 2000-an ke sini, 2005 ke sini itu mulai berkembang bentuk-bentuk kacamata virtual gitu. Yang dewasa ini tahun 2010 kesini itu dikembangkan dalam bentuk Oculus itu, Oculus Rift yang kacamata virtual reality itu. Inti yang mau dikejar dari teknologi seperti Oculus itu sebetulnya adalah semacam imersi, atau kita tuh merasuk ke dalam satu dunia,
lesap di dalamnya tanpa bisa membedakan dunia virtual itu dengan dunia real yang ada di sekitar kita gitu. Jadi immersion ini yang mendorong teknologi seperti itu dikembangkan gitu. Dan dewasa ini teknologi untuk mendorong pengalaman imersif seperti itu banyak ya. Salah satu yang paling menarik dewasa ini adalah apa yang disebut sebagai haptic suits. Jadi itu adalah semacam baju yang menutup keseluruhan tubuh kita sampai dengan tangan dan sampai dengan kaki seperti itu ya. Yang di setiap titiknya itu mengandung sensor gerak gitu ya. Jadi sensor getaran dalam berbagai macam kualitasnya. Jadi frekuensi getaran yang halus sampai dengan getaran yang keras dan seterusnya itu. Dan fungsinya apa? Itu digunakan untuk ketika kita main game menggunakan haptic suit itu, misalnya dikeluarkan oleh Tesla, full body haptic suit itu membuat kita merasakan ketika kita menerima serangan gitu ya. Kita ditembak, kita kena pedang dan seterusnya itu, kita merasakan di bagian yang tempat kita kena di dalam dunia virtual itu. Jadi betul-betul imersif ya, kita merasakan sendiri dunia itu. Dan ini suatu pengembangan teknologi yang sangat menarik dan bisa punya efek kemana-mana sebetulnya, bukan hanya di dunia game ya. Karena dia bisa mensimulasikan bukan hanya sensasi yang tajam seperti yang ekstrim ya, maksudnya kayak kena tembak atau kena pedang, kena panah dan seterusnya, tetapi juga sensasi yang halus seperti gerimis ya. Ada satu pengembangan dari Tesla itu, di mana setiap sensor di dalam haptic suit-nya itu dikalibrasi sehingga dia bisa menyesuaikan dengan volume dari setiap tekanan yang dihasilkan dalam software gitu. Dan itu ada presetnya. Jadi ada preset misalnya untuk hujan gerimis atau hujan lebat gitu tuh, kita bisa merasakan kita kehujanan gitu. Tanpa merasa basah tentunya, tapi seluruh tubuh kita tuh seperti kena rintik-rintik air seperti itu. Dan itu membuat kita betul-betul bisa masuk ke dalam dunia game ya. Dan ketika itu dipadukan dengan Oculus ya, teknologi VR, kacamata VR itu, maka kita bisa masuk dalam apa yang disebut sebagai complete immersion ya. Jadi masuk sepenuhnya di dalam game ya. Masuk ke dalam dunia virtual itu dan bergerak berinteraksi dengan keseluruhan dunia virtual itu seperti seolah-olah kita ada di sana secara langsung seperti itu. Dan sensasi ini menjadi sesuatu yang dikejar dalam pengembangan industri game dewasa ini. Kita bisa membayangkan ke depan itu video game itu akan menjadi bagian dari keseluruhan tubuh kita gitu. Video game bukan sekedar masalah kita melihat, mendengar, lalu kita memainkan di joystick, tetapi bagaimana kita menghidupinya sebagai makhluk yang punya tubuh ya, embodiment ya. Jadi pengalaman bermain game itu adalah pengalaman dari keseluruhan tubuh kita gitu, bukan hanya indera-indera tertentu gitu. Perkembangan semacam inilah yang membuat game itu dewasa ini bukan lagi sekedar hobi ya, tapi juga suatu sarana untuk mewujudkan suatu bentuk kenyataan yang baru gitu. Artinya berbagai bentuk realitas di luar kita yang sehari-hari ini mengandung unsur-unsur game dewasa ini. Karena banyak sekali teknologi yang digunakan dalam game itu bisa juga kita gunakan untuk dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kita tahu misalnya ada perkembangan teknologi drone yang dari DJI itu, yang disebutnya DJI First Person View System ya. Itu adalah suatu teknologi drone di mana penglihatan dari drone, kameranya drone itu nempel ke mata kita. Jadi kita menggunakan semacam kayak kacamata gitu, di mana kita bisa duduk memainkan joystick drone itu sambil melihat keseluruhan yang dilihat oleh drone itu secara langsung, secara real time dengan latensi rendah ya. Teknologi pemetaan drone DJI tadi itu yang menggunakan sistem FPV itu, first person view itu kan sebetulnya kelanjutan dari teknologi VR yang semula dikembangkan dalam dunia game ya. Dengan cara itu kita bisa mengalami seolah-olah secara langsung apa yang dialami oleh salah seorang tokoh di Game of Thrones misalnya, yang anak kecil yang buta yang bisa menggunakan merasuki binatang seperti elang atau gagak untuk melihat dunia, itu menjadi sesuatu yang nyata dengan adanya teknologi drone DJI FPV itu yang basisnya adalah virtual reality dalam game tadi itu. Dengan cara itu semakin terlihat bahwa dewasa ini game itu merambah masuk ke dalam dunia nyata ya, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di mana-mana kita mengalami apa yang disebut sebagai gamification ya, atau gamifikasi, atau di mana-mana segalanya itu terasa seperti suatu game gitu. Kita misalnya pesan aplikasi pemesanan online untuk transportasi seperti ojek itu, di dalamnya juga mengandung unsur game ya, ada unsur permainan di dalam aplikasi seperti itu gitu. Kecenderungan gamification ini semakin meningkat lagi dengan adanya kondisi pandemi saat ini ya. Ketika kita tidak lagi bisa bepergian dengan leluasa, kita dipaksa untuk mengakses segala sesuatunya secara virtual lewat berbagai macam platform, misalnya video conferencing dan seterusnya itu, maka kita didorong untuk semakin menggunakan teknologi yang semula hanya berlaku di dalam game ya.
Kita tahu misalnya beberapa bulan yang lalu itu ada konser rap di satu jagat virtual, yang dikenal sebagai Fortnite. Itu sebenarnya platform game online gitu, yang dimana di sana digelar satu konser virtualnya si Travis Scott itu. Dan bukan hanya itu, di Indonesia pun juga sudah digunakan ya platform virtual dengan tingkat kebutuhan mengakses yang rendah ya, sistem requirement yang rendah seperti Habu misalnya, itu digunakan sebagai cara untuk kita menyelenggarakan konser musik ya. Indonet Audio Forum itu menggunakan platform seperti itu untuk bikin konser musik ya di zaman pandemi seperti ini. Dan perkembangannya juga merambah pada dunia kerja secara umum ya. Kita tahu misalnya dewasa ini kita kesulitan untuk bisa mengadakan rapat-rapat atau menggelar kehidupan perkantoran yang normal karena pandemi kan. Nah, oleh karena itu berbagai macam startup di Amerika misalnya itu mengembangkan berbagai bentuk teknologi kantor virtual ya. Bukan kantor virtual dalam pengertian co-working space yang nyata ini ya, yang kita datangin terus kita sewa untuk kita berkantor di sana sementara waktu, bukan itu, tapi betul-betul kantor digital gitu. Kantor di mana kita bisa berinteraksi dengan semua orang, teman-teman kantor kita di dalam ruang virtual itu dengan interface yang jauh lebih canggih ya. Misalnya startup seperti Spatial.io kalau cek di websitenya itu menawarkan jasa kantor virtual yang bisa diakses dengan kacamata VR-nya Oculus ya, di mana kita bisa rapat langsung dengan orang lain dalam bentuk avatar gitu, dan kita bisa mengakses keseluruhan dari isi kantor itu lewat di dalam dunia virtual itu dengan hanya menggunakan Oculus Rift itu. Sekarang bayangkan bagaimana keseluruhan teknologi yang ada di dalam game hari ini itu bisa ditransplantasi ke konteks-konteks yang jauh lebih luas ya, kehidupan sehari-hari. Misalnya haptic suit tadi yang dipakai di keseluruhan tubuh itu sebagai sensor itu kan bisa digunakan untuk kita mensimulasikan perasaan betul-betul hadir di satu tempat ya, berdiskusi dengan orang dan seterusnya, jalan dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya bisa dikembangkan ke dalam satu implementasi yang jauh lebih masif seperti itu. Dan situasi seperti ini agaknya mendorong suatu konsepsi tentang masa depan di mana kenyataan itu adalah semacam game sebetulnya, adalah semacam cara hidup yang diorganisir sesuai dengan kemajuan-kemajuan terbaru di dalam game, dan bukan tidak mungkin bahwa keseluruhan kehidupan sosial kita akan diselenggarakan di dalam platform-platform seperti itu gitu. Bayangkan keseluruhan rapat-rapat kita, pergaulan kita, sekolah dan seterusnya diselenggarakan di platform semacam spatial tadi itu, di mana kita berinteraksi dengan segala macam orang, dengan dunia di sekitar kita melalui avatar dan seterusnya. Dan ini adalah bukan lagi semacam suatu science fiction ya, tapi suatu hal yang mendekati kenyataan karena teknologinya sudah siap ya. Hanya perlu dibuat lebih masif, dibuat lebih murah sehingga bisa diakses oleh orang banyak. Tetapi pada prinsipnya semua teknologi itu sudah memungkinkan gitu. Dan hanya yang diperlukan sekarang adalah betul-betul transformasi ke arah sana gitu. Dan situasi pandemi hari ini sepertinya memang mendorong migrasi ke arah virtual seperti itu. Itulah sebabnya video game bukan hanya sekedar hobi ya. Dia menjadi bagian atau bahkan bagian penting dari kenyataan hidup hari ini.